kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai, kita biasanya kita karakter dulu. Silakan saya memimpin. Duduk siap. Gerak. Silakan berdiri. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tak semangat. Semangat pagi. Pagi. Ingat. SMA Negeri 2 Yogyakarta. Bisa. SMK Negeri 2 Yogyakarta. Istimewa pasti bisa. Sikap salam. Sampaikan selamat pagi pada Bapak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang algoritma pemrograman ya, di mapel coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kita belum berdoa, ya. Gini, Sikap doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Gasta hadir, Aknar hadir, Ahmad hadir, Ariza Hadir. Arka hadir, Afarel Hadir. Azka hadir, Bagas hadir, Benedictus Hadir. Bima hadir, Ramantara hadir, Bunga Davi hadir, Dias hadir, Eri Fail Hadir. Fauzi Hadir. sakit giginya ada belum? Ada. Hafid hadir, Irsyad hadir, Kesha Madya hadir, Muhammad Akil hadir, Narendra hadir, Prabaseta hadir, Rahma Aulia Raihan dan juga kemarin ada saya juga sudah menjenguk juga. Ya apa kita nantikan seperti apa nanti. Retno Randy hadir, Samuel hadir. Jaga dulu. Boleh tidak? Aisyah. Baik, ada beberapa yang belum datang. Ada lagi satu yang masih izin, kita belum dapat izinnya. Oke. Algoritma dan pemrograman ini adalah salah satu materi di pembelajaran di mapel baru yang ada di tahun ini, namanya mapel coding kecerdasan dan coding dan artifisial gitu ya. Dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang algoritma pemrograman yang pada saat ini memang masih apa ya, dengan mapel informatika kelas 10. Ada yang sudah tahu algoritma dan pemrograman? Ya sama, kita mau bikin mie rebus saja lah gitu ya, direbus saja gitu ya. Nah,
Jika ingin membuat, gitu ya, kira-kira ngapain dulu mas? Manasin air. Ngapain? Kalau yang pertama, siapin bumbu. Kamu? Manasin air. Beli, ya, beli dulu. Mau masak ya, mas? Beli juga. Oke. Setelah beli ya mau masak, mau manasin air ke toko dulu gitu kan? Ya, beli. Enggak, kita beli dulu, baru manasin air atau nyiapin bumbu. Oke. Nah, masukin minyak. Oke. Akhirnya sama nggak nanti? Sama kan? Walaupun bumbunya di belakang atau di depan sama, tinggal seleranya seperti apa. Nah, pernah nggak saat kalian itu mau masak mie instan, itu lihat bungkusnya dulu, kemudian dibaca cara menyajikannya? Hal yang sangat sederhana, saya belum pernah sama sekali. Ayo, ada nggak? Cara menyajikan hal sederhana aja ada petunjuknya. Ya, ada petunjuknya. Walaupun tanpa petunjuk itu kita bisa. Memang pabrik sudah menstandarkan, oh standarnya seperti ini. Kalau mau bikin Indomie, sebut merek ya, bikin Indomie atau bikin apa, nah kita ada petunjuk di situ. Oke. Nah, kenapa tadi saya menanyakan mie instan gitu ya? Hari ini kita tidak bikin ya. Definisi algoritma dan pemrograman. Jadi algoritma itu urutan instruksi atau prosedur yang jelas, terstruktur dan dapat dijalankan. Jadi tadi di bungkus Indomie tadi, bungkus misal tadi ada instruksinya. Ada langkah-langkahnya yang sistematis. Mungkin mereka sudah meriset itu. Jadi pabrik sudah meriset bagaimana atau menyajikan mie instan yang baik dan benar. Mereka berikan petunjuk itu. Jadi kalau ada orang baru belum pernah tahu apa itu mie instan, begitu tahu lihat instruksinya dia bisa membuat. Kemarin pemrograman itu proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa programan agar komputer dapat memahami dan mengeksekusinya. Kalau kita mau gabungkan gitu ya, tadi algoritma kita bicara tentang mie instan. Nah, sekarang kita bicara tentang codingnya, gitu kan? Nyambung nggak kira-kira? Kita mau ngoding bagaimana buat mie instan? Ya. Kita hanya akan ambil sistematisnya. Ini loh, urutan langkahnya seperti ini, gitu ya. Urutan seperti ini. Nah, dari situ nanti baru kita buat di codingnya. Jadi tadi itu hanya sampel saja, contoh saja. Nanti kita akan pada bentuk yang lain, misalkan gitu ya. Yang paling mudah di matematika sudah bisa hitung-hitung gitu kan, rumus gitu kan. Bagaimana kita mengukur ruangan ini? Langkah-langkahnya kan, lebarnya berapa, gitu ya, panjangnya berapa, kemudian rumusnya panjang kali lebar, ketemulah luas. Nah itu nanti kita bisa buat dalam pemrograman. Jadi kesimpulannya, algoritma pemrograman adalah cara atau metode yang digunakan programmer untuk menyusun instruksi program agar solusi suatu masalah bisa dikerjakan dengan tepat. Nah ini yang susah seperti itu, kita harus apa ya, urutan tadi itu harus kita terjemahkan ke komputer agar komputer paham maksud kita. Nah itu tugasnya seperti itu. Nah ini tidak algoritma. Algoritma itu terbatas, memiliki akhir. Kalau tidak memiliki akhir, kira-kira apa terjadi? Nah, kalian pinter ya, udah tahu loop ya? Ya, waktu SMP-nya sudah belajar tentang algoritma dasar gitu ya. Ya.
Loop itu apa? Jadi kayak orang lari itu gak ada ujungnya gitu ya. Putar gitu. Kapan dia berhentinya? Saat pingsan gitu ya. Tidak. Jadi ada ujungnya. Harus berhenti. Makanya komputer itu setelah dia booting, kemudian setelah selesai semua tampil, dia berhenti. Dan jelas, setiap langkah mudah dipahami dan tidak ambigu. Ya, tidak ambigu, jelas. Ya, jelas. Apa yang namanya jelas. Komputer harus paham. Kemudian urut, ya, logis urutannya, ya. Logis urutannya. Tadi dicontohkan, ya. Mau manasin air dulu atau mau nyapu dulu, yang penting apa? Logis, gitu ya. Paling kalau harus Pak nyari cabai dulu, ya bisa sih tapi kelamaan, gitu ya. Mungkin exercise itu aja. Efektif biar nggak bertele-tele, ya. Kalau kita lagi fokus di bungkus mie-nya, kita fokus di situ, gitu ya. Jangan lari kemana-mana. Oh ini nyalain kompor dulu, buka bungkus, naruh panci, buka bumbu, nyiapin air, ngeluarin minyak, itu bolak-balik, nggak efektif. Makanya kalau programmer itu nanti harus efektif. Kemudian ada input, ada output. Semua input ada outputnya. Contohnya menghitung rumus matematika. Ada input kan ya? Nah, ada variabel itu. Kemudian nanti ada outputnya diinginkan apa. Sekarang pertanyaannya, yang bisa katakan, apakah sebuah resep masakan bisa dianggap sebagai algoritma? Dia bisa nggak? Katakan. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada urutan langkahnya. Oke, urutan langkahnya. Oke. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika salah satu langkah dalam sebuah instruksi dilewati? Dari akan jadi jika salah satu langkah dalam sebuah itu dilewati, maka hasilnya akan tidak akan sesempurna saat semua langkah dijalankan. Oke, contohnya gitu ya. Kita mau menghitung luas ini, kita udah tentukan panjangnya, tapi lebarnya belum kita tentukan. Kira-kira mau menghitung luas, ketemu nggak? Ketemu. Oke. Ya. Nah ini, ingat ya, komputer itu adalah benda mati, ya. Dan dia tidak pintar. Yang bikin pintar siapa? Programmernya. Tapi komputer itu bisa berpikir dengan cepat, ya. Bisa multitasking. Nah, sekarang bagaimana cara kamu menjelaskan kepada komputer langkah-langkah menghitung luas segitiga? Masuk kita di dalam komputer, gitu ya. Tolong hitung kan ketiga. Kalau kita pakai bisa nggak? Bisa. Pakai voice nanti. Tapi kalau kita mau memerintahkan dengan coding, dengan apa ya? Belum coding ya, coding masih terlalu berat nanti ya. Jadi dengan algoritma, gitu ya. Kira-kira bagaimana, Mas? Bisa? Dengan bahasamu saja. Oke, sekarang kamu jelasin ke Bima cara menghitung luas segitiga. Ini lebih cara jelas cara ngitung. Nah, jelasin coba sekarang. Melo.
Paham nggak? Nah itu cara menjelaskan juga seperti itu. Gini loh komputer, ya. Inputannya apa? Alas. Ini tinggi. Terus cara menghitungnya alas kali tinggi dibagi. Itu cara menjelaskannya. Agar komputer paham. Kalau Bima paham, komputer juga paham. Bima masih bingung, komputernya juga hang. Oke. Mana yang lebih penting, urutan langkah atau alat yang digunakan? Ayo. Komputernya canggih, tapi urutan langkahnya nggak bener. Apa mendingan komputernya biasa tapi infonya bener? Berarti secanggih apapun perangkat kita, kalau instruksinya nggak benar, nggak efektif juga kan? Ya, apakah algoritma harus selalu benar untuk setiap input? Ya, kenapa ya? Kalau nggak amburadul nanti gitu ya, bingung gitu kan? Bingung. Inputannya apa? Harus benar. Kalau inputnya nggak sesuai, pasti hasilnya juga sesuai. Tadi masak mie instan, inputannya kita bisa kasih bumbu, udah itu kasih garamnya banyak, gitu kan? Apakah jadi? Jadi. Tapi tadi rasanya amburadul. Oke, kita tanya dulu. Ada ya. Nah, representasi algoritma itu dua, flowchart dan pseudocode. Ya, yang flowchart bentuknya bagian alur. Pernah lihat flowchart? Nanti kalian sambil search di internet ya, flowchart. Yang saya contohkan, gitu ya. Bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah keputusan. Nanti mana itu startnya, gitu ya. Kemudian mana itu end-nya, prosesnya di mana. Gitu. Kemudian itu apa pseudocode? Pseudocode itu adalah apa yang telah kita algoritma natural biasanya. Nah itu akan kita terjemahkan agar komputer itu paham. Nanti sudah mendekati coding, tapi belum coding, gitu ya. Makanya disebut dengan kode semu. Nah ini simbolnya flowchart ya. Simbol flowchart ada flow, terminator, proses, kemudian ada decision, input, output, dokumen, ya, ada proses, preparation. Nah ini kalau ini sub program biasanya. Kalau programnya nanti satu program ada subnya program lagi. Kita pakai. Nah ini contoh flowchart algoritma. Tadi ada dijelaskan, Bima sudah paham cara menghitung luas segitiga, alas dan tinggi inputnya. Luasnya alas kali tinggi dibagi 2. Itu analisanya seperti itu. Kemudian kita buat algoritmanya. Masukkan nilai alas, nilai tinggi, ya, maka akan muncul luas. Kemudian tentukan tinggi. Kemudian rumusnya ini, nah dihitung dulu hasilnya keluaran. Nah kalau ada satu input yang tidak terpenuhi, gitu ya, jadi outputnya, misalkan alas kali tinggi, tingginya nggak ada inputan, nah itu nggak berhasil jadinya. Ini flowchartnya, ya, kita dari mulai ada selesai. Makanya ada nggak boleh looping itu nggak ada selesainya, balik lagi ke sini terus ya, punya ya, ini penggunaan ya. Oke, penggunaan ada proses di sini, ada input proses, ada output. Kalau nggak ada outputnya ini kira-kira bagaimana ya, nggak ada fungsinya kan, nggak ada fungsinya, walaupun output tidak semuanya ditampilkan. Kadang output itu kan menjadi input proses yang lain. Nah, pseudocode seperti ini. Karena nanti kita akan belajar pakai Python, gitu ya, nanti dan mendekati pseudocode dan juga jadi kita ubah menjadi bahasa pemrograman
Python. Dan deklarasi ada algoritma. Ya. Dikasih dulu variabelnya, alas, tinggi, luas, gitu ya. Kemudian di sini inputnya alasnya 5, misalkan tingginya 10, gitu ya. Alas kali tinggi dibagi 2, ketemu hasilnya luas. Nah ini ini salah ya. Kita segitiga tapi bawahnya ini grid sebenarnya. Ini untuk grid. Nah. Untuk menentukan grid. Ya, tentukan grid. Itu juga sama, kita sudah menggunakan if. Wah, ini kita pelajari itu khusus nanti, gitu ya. Kalau tadi kan masih lurus saja ya, kan udah belok-beloknya. Ada true, ada false, gitu ya. Jika nilai lebih dari 90, maka grid sama dengan A, gitu ya. Jika tidak, cek apakah nilai lebih dari 80, gitu ya. Jika ya, grid B plus dan seterusnya. Kita harus detail. Ini nggak boleh ada yang kelewat. Kalau kelewat sedikit, komputer akan jawabannya berbeda. Misalkan poin 2 kelewat ini kita lewati misalkan ini ya. Kita lewati, ya. Maka nanti yang akan dipakai adalah yang bawah, ya. Semuanya B plusnya nggak ada. Itu contoh. Ada pertanyaan? Sebelum kita ke tugas. Ya, latihan sekarang ya. Kita latihan. Nah, ini latihannya. Kalian kerjakan. Kerjakan dulu. Nah, nanti kita bahas seperti apa pemahaman kalian. Oke, saya mulai dikerjakan dulu. Setelah latihan selesai nanti presentasi. Satu kelompok 2 orang, ya sebelah-sebelahan. Ya kalau nggak ada, ya sendiri berarti. Bisa dulu bentuknya datang. Kapan datangnya? Nggak tahu gitu ya. Kerjakan. Dia yang maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghitung luas persegi. Oke, pertama dari algoritmanya seperti ini. Yang pertama itu mulai dari membaca panjang, yaitu membaca lebar. Setelahnya itu menghitung luas dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Dan setelah itu sampaikan luas dan selesai. Dan untuk syarat pembuatnya, apa itu deklarasi. Pertama, variabel panjang itu memiliki tipe data integer, dan juga lebar juga memiliki nilai data integer. Untuk algoritma yang pertama itu membaca panjang dan membaca lebarnya. Setelah panjang dan lebar itu dibaca nilainya, lalu kita menghitung luasnya, yaitu panjang kali lebar. Nah itu kita minta luasnya, alias kita menampilkan hasil dari perhitungan tersebut. Oke, untuk algoritma selanjutnya yaitu untuk mencari lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai. Oke, dalam nilai ini yaitu dengan kondisi jika nilai itu lebih dari 75 atau sama dengan 75 itu siswa itu lulus. Oke, untuk algoritma yang pertama yaitu kita mulai terus kita membaca nilai. Nah, jika nilai lebih dari 75 atau sama dengan 75, maka siswa itu lulus, dan jika tidak, maka siswa itu tidak lulus. Selanjutnya menampilkan hasil, lalu selesai. Untuk set berikutnya, yang pertama yaitu nilai. Nilai itu kan angka, jadi dalam bentuk integer. Terus siswa itu terbentuk string. Oke. Untuk algoritma itu pertama membaca nilai, yaitu if jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, siswa dinyatakan lulus, dan selainnya siswa sama dengan tidak lulus. Dan selainnya ini jika nilainya itu misalnya itu berada di bawah 75. Oke, lalu kita menampilkan atau mencetak kondisi dari siswanya itu lulus atau tidak lulus ya. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya kah? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, oke. Kalau dari beberapa yang lain itu biasanya buatan itu ada built inputnya. Kalau yang sini kenapa nggak ada inputnya? Apakah karena nilainya sudah disiapkan atau bagaimana? Buat yang membaca luas. Terima kasih. Baca luas yang sebelumnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, itu kesalahan dari kami. Seharusnya untuk bagian baca panjang dan lebarnya ini menggunakan built input, bukan untuk proses. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, plus buat teman kalian. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya baik, presentasi sudah selesai, sudah presentasi. Nah, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran ini, mari kita simpulkan dulu, ya. Dulu tadi kan sudah ada pertanyaan misalkan itu inputnya nggak ada, ya kan? Punya proses dan sebagainya. Berarti kalau algoritma yang baik, gitu, itu harus ada apanya? Ada input, terus ada proses, terus ada apa lagi? Output, gitu ya.
Selain itu harus apa? Urut. Pak. Mulai dari Ada buah dan selesainya. Logis. Ya, jadi untuk algoritma harus ada itu semua. Kalau nggak ada, algoritma pasti tidak bagus. Jadi untuk kesimpulan kita hari ini, gitu ya. Kemudian dari Bapak menyampaikan, nah sebenarnya selain kita belajar algoritma, tujuannya untuk membuat nantinya untuk membuat coding dan sebagainya, nah ini juga ada tujuannya algoritma itu untuk membantu melatih cara berpikir logis, gitu ya, kemudian sistematis, kritis, sehingga sangat penting bagi siswa dalam belajar pemrograman maupun menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana masalah itu harus diselesaikan dengan sistematis, untuk ya logis juga, boleh nggak logis, ya. Kemudian kritis, mana inputnya udah ada belum, proses semua, nah, harus kita selesaikan itu dengan sistematis, kritis, dan logis. Oke, kemudian minggu depan kita lanjutkan tentang pemrogramannya. Untuk hari ini kita akhiri. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih untuk pembelajaran di hari ini, semoga bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak, silakan berdiri. Sikap salam. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Terima kasih. Kembali. Silakan duduk. Terima kasih.